Belum banyak yang tahu bahwa Brebes bukan hanya bawang dan telur asinnya. Brebes ternyata memiliki cerita sejarah yang seru dan menarik untuk diceritakan. Kabupaten Brebes menjadi wilayah yang luas dan lengkap. Tidak hanya di kotanya, Brebes punya keindahan alam, pegunungan, dan lautan. On Action Indonesia, Actionist. Sekarang Grace udah berada di depan pendopo Kabupaten Brebes. Dan kali ini balik lagi kita bakalan belajar mengenal sisi lain dari Kabupaten Brebes. Seperti apa sih? Langsung aja yuk. Actionist, kali ini Grace dapat kesempatan untuk masuk ke dalam pendopo rumah Bupati Brebes. Di sini kita akan tahu bagaimana sejarah awal berdirinya Kabupaten Brebes. Nah, Actionist, sekarang Grace masih di Brebes dan di samping Grace udah ada Bapak Wijanarto. Ini sekarang Grace mau nanya-nanya nih tentang Kabupaten Brebes. Kalau kota Brebes itu Pak, kira-kira namanya dari mana sih kok bisa namanya Brebes gitu? Kata Brebes ini diambil dari berbagai tafsiran yang kita kenal dengan istilah toponim. Toponim Brebes itu bisa berasal dari kata Baribis. Nah, Baribis ini adalah sebuah wilayah gunung yang berada di wilayah selatan Kabupaten Brebes. Pada wilayah Baribis ini terdapat aliran sungai Baribis yang nantinya akan kita kenal dengan nama Sungai Cipamali. Jadi, Brebes bisa bermakna wilayah yang berawal dari kata Baribis. Kalau misalkan dari sejarah, kan sekarang kita lagi ada di pendopo ya Pak? Pendopo gitu, terus ini sejarahnya itu gimana? Nah, kita lihat bahwa pendopo ini secara representatif itu baru didirikan selesai selepas Perang Jawa. Perang Jawa itu kalau dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Dan pendopo ini dibangun pada masa kekuasaan Panatayuda pertama dan kemudian selesai pada Panatayuda kedua. Pendopo ini beraksentuasi pengaruh dengan kebudayaan Jawa. Contoh bentuk pendopo yang seperti rumah joglo ini adalah salah satu bukti bahwa pendopo ini di Brebes terutama ini adalah pendopo yang banyak dipengaruhi oleh unsur arsitektur tidak hanya Jawa, tapi juga Barat dan juga beberapa arsitektur yang cukup mempengaruhi wilayah khas pesisir di Kabupaten Brebes ini. Nah itu dia Actionist cerita sejarah dari Kabupaten Brebes dan nanti Grace akan ngajak kalian ke tempat yang lebih keren lagi pastinya. Jadi tetap on Action Indonesia. Walaupun sudah dimodernisasi, tetapi bangunan rumah bupati dan pendopo ini masih asli dan sudah ada dari zaman bupati pertama Kabupaten Brebes. Ada satu tokoh bernama Joko Polem yang sangat dihormati oleh masyarakat Brebes dan tidak lepas dari sejarah Kabupaten Brebes. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa 4 kali. Kwek 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 kwek. Loh, kok malah nyanyi? Actionist, ini banyak banget bebeknya. Lucu-lucu. Sekarang Grace lagi ada di peternakan bebek nih. Cihuy.
prosesnya saya asin, dikasih garam sama tanah. Nanti setelah habis itu kita tutup setengah bulan, kita buka lagi, langsung saya rebus. Kalau ini kan istilahnya cuman proses telur tawar jadi asin gitu. Nanti setelah sudah direbus baru mau apa? Mau diasap atau mau dibakar apa mau dipanggang. Itu baru kalau udah matang. Kalau ini kan masih bahan. Sebenarnya baru mau diasin itu. Nanti kan jangka waktunya kan setengah bulan baru bisa direbus. Siapa yang nggak tahu makanan yang satu ini? Ternyata membuat telur asin prosesnya cukup lama ya, Actionist. Setelah udah direbus baru kita mau dibikin telur asap ataupun telur panggang, itu kan terserah pesanan. Actionist pasti sudah pernah nyobain telur asin kan? Telur asin yang dibuat asli di Brebes rasanya pasti lebih enak loh, Actionist. Sebagian lokal sini Brebes, sebagian saya kirim Jakarta. Sekarang Grace lagi mau berburu kuliner. Dan sekarang Grace lagi ada di alun-alun Brebes. Aduh, penasaran. Untungnya di sini rame, jadi Grace nggak sendirian. Hujan, sedihnya hujan. Dan sekarang perut Grace udah mulai keruyuk-keruyuk. Mendingan kita langsung cari aja masakan yang katanya favorit warga Brebes. Yuk. Menikmati suasana malam di alun-alun Brebes tidak lengkap rasanya kalau tidak mencoba salah satu makanan khas Brebes. Yap, sate blengong. Nah, Actionist, kayak di sini udah bau-bau harum enak nih. Nah, bener kan Actionist? Kita udah di kupat sate blengong. Mendingan kita langsung cobain aja. Mana nih? Oh, Mbak, ini kupat sate blengong apa itu, Mbak? Itu apa? Bebek sama entok perkawinan. Yaudah, pesen satu, Mbak. Actionist, jadi blengong itu adalah perkawinan silang antara bebek dan entok. Maka jadilah blengong yang siap memanjakan lidah kita. Apa, Mbak? Es teh manis aja, ya. Nah, ini dia Actionist, sate blengongnya. Jadi, sate blengong ini adalah hasil persilangan dari bebek sama entok. Langsung kita cobain aja ya. Bener-bener enak banget. Jadi,
perbedaan sate ini dengan sate yang biasa-biasanya tuh, sate Blengong ini dari tusukan potongan bambunya aja panjang banget. Sate Blengongnya ini tuh nggak klop kalau seandainya makannya itu nggak pakai ketupat. Jadi ketupatnya ini udah diguyur sama santan. Terus pakai bumbu dapurnya itu dimasaknya itu nggak terlalu kental. Terus dikasih lagi sama kerupuk yang udah dihancur-hancurin kayak gini, ditambah bawang goreng. Mantep banget ya pokoknya. Sampai lupa. Makasih ya Mbak. Nah, itu dia tadi Actionist, semua keunikan yang ada di Kabupaten Brebes. Mulai dari kita mengenal sejarahnya, terus proses pembuatan telur asin, dan yang terakhir ini, sate Blengong. Nah, Brebes itu adalah bagian kecil dari Indonesia, tapi memiliki keunikan dan keragaman yang sangat banyak. Daerah-daerah lain pun sama, memiliki keanekaragaman dan keunikan masing-masing. Kita, sebagai penerus bangsa juga harus melestarikan dan menjaga keunikannya itu, supaya Indonesia dapat dikenal dengan baik. Untuk Actionist di rumah, kita harus tetap aktif, terus kreatif, toleransi, inovatif, optimis, dan yang terakhir nasionalis. On Action Indonesia. Setiap malam, alun-alun Brebes selalu ramai dikunjungi. Banyak aneka kuliner dan hiburan di sini. Nah, Actionist, lengkap sudah perjalanan Grace di Kabupaten Brebes. Matur suwun Brebes atas semua pesona yang mempesona selama ini. Aktif, kreatif, toleran, inovatif, optimis, nasionalis, On Action Indonesia.